Halo semuanya, nama saya Pilih Erlanda Irawan. Saya dari Universitas Pamulang, Pendidikan Ekonomi. Semester 2. Di sini saya akan melaksanakan tugas atau ujian tengah semester dari pelajaran KDM, yaitu kemampuan dasar mengajar. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembukuan besar akuntansi. Pembukuan besar akuntansi itu adalah laporan keuangan berperan sangat penting bagi perkembangan sebuah bisnis. Masuk di sinilah perkembangan sebuah bisnis itu tidak hanya bisnis besar, tetapi bisnis kecil pun sangat diperlukan untuk pembukuan besar akuntansi. Karena dengan adanya pembukuan besar akuntansi, laporan semua keuangan dan kondisi perusahaan dapat dilihat dan dipantau melalui pembukuan besar akuntansi pada periode tertentu. Jadi semuanya itu bisa dicatat dan dilihat, maksudnya kayak diringkas semuanya itu melalui pembukuan besar akuntansi. Nah, salah satu keuangan sederhana yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pemilik bisnis adalah buku besar. Jadi setiap orang yang memiliki bisnis atau pengusaha, mau berskala kecil atau besar, itu pasti harus mempunyai pembukuan besar akuntansi. Karena pembukuan besar akuntansi ini adalah alat untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena ada transaksi uang. Buku ini berisi tentang sejumlah kewajiban dan modal perusahaan. Jadi transaksi uang itu maksudnya adalah secara perusahaan mereka kayak saling mentransfer dan jumlah dan pemasukan itu ditulis ke dalam pembukuan besar akuntansi ini. Nah, berikut fungsinya itu apa aja sih untuk pembukuan besar akuntansi ini? Pembukuan besar untuk akuntansi ini berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di jurnal umum. Jadi tidak hanya tidak hanya menulis transaksi-transaksi, tetapi juga dapat diringkas di jurnal umum. Lalu pembukuan besar akuntansi juga memiliki bentuk bukunya. Yang pertama yaitu bentuk buku T. Buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk huruf T. Jadi bentuk bukunya itu benar-benar seperti huruf T, dan dia itu paling sederhana. Jadi secara detailnya adalah sebelah kirinya akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanannya menunjukkan sisi kredit. Nama akunnya diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Itu adalah bentuk buku yang pertama. Lalu bentuk buku yang kedua adalah bentuk buku kontrol. Apa itu buku kontrol? Adalah buku besar akuntansi yang biasa disebut dengan bentuk 2 kolom. Nah, jadi kontrol itu berarti sebelah atau menyebelah atau dibagi 2. Ya sama seperti yang tadi bentuk T, sebelah kanan kredit dan debit. Dia juga sama dengan halnya dibagi 2-nya itu yaitu sebagai kredit dan debit. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bentuk buku staffel berkolom saldo tunggal, yaitu bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Nah, itu yang ketiganya. Lalu yang keempatnya adalah bentuk staffel berkolom saldo rangkap. Nah, buku transaksi ini bentuknya hampir sama seperti staffel berkolom saldo tunggal. Hanya saja perbedaannya adalah ia memiliki kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Sedangkan yang tunggal itu tidak memiliki seperti kolom kredit dan debit seperti buku transaksi yang lainnya.
Nah, itulah sekilas penjelasan tentang pengertian, fungsi, dan bentuk dari buku akuntansi. Buku besar itu wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk membantu mengatur keuangan dengan baik. Jika tidak, pasti perusahaan tuh akan merasa kesulitan untuk membuat buku besar dan mengatur jumlah-jumlah transaksi atau modal-modal uang yang masuk ke dalam perusahaan. Maka itu setiap perusahaan atau pembisnis berskala kecil atau besar itu harus mempunyai pembukuan besar akuntansi. Dan di sini Ibu ingin memberikan sebuah motivasi untuk kalian, yaitu tentang jadi dari ini motivasi dari seseorang K-pop idol yang bernama BTS dan salah satu leader bernama RM. Dia berkata, maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Yang berarti mungkin hari ini kita membuat kesalahan, tetapi kemarin aku adalah aku. Nah, apa sih maknanya ini? Jadi setiap kita belajar, setiap kita memulai proses pembelajaran, atau setiap kita ingin mengerti atau bisa, pasti kita membuat kesalahan. Tidak ada yang namanya belajar itu selalu seperti sempurna atau berhasil. Kesalahan itu suatu yang wajar untuk dilakukan oleh semua orang, terutama seperti kita yang ingin menjadi bisa atau ingin sukses. Sukses pun ada gagal dan ada berhasil. Nah, seperti itulah kesalahan. Nah, dari kesalahan itulah seharusnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kita tidak perlu merasa minder atau malu, karena mungkin dari kesalahan itulah kita bisa berdiri dan menjadi diri kita sendiri seperti sekarang ini. Sekian pembelajaran Ibu. Ibu harap kalian semua dapat mengerti pembukuan besar akuntansi ini jika suatu saat nanti kalian membuka usaha kecil maupun besar. Terima kasih.